Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutia Mustada Jasmin. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dasar akuntansi. Langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian dan Kas, Pengantar Akuntansi Piutang, Akuntansi Aset Tetap Tak Berwujud, akuntansi liabilitas, akuntansi pengajian, serta akuntansi untuk persekutuan. Langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Undang-Undang Sarbanes-Oxley adalah hukum federal Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dianggap sebagai salah satu hukum yang penting dan paling signifikan sepanjang sejarah. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan tawaran komponen pengendalian internal. Pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian risiko. Ketiga, prosedur pengendalian. 4, pengawasan. 5, informasi dan komunikasi. Adapun yang terakhir, kas. Kas adalah uang tunai yang disimpan di perusahaan maupun bank yang digunakan setiap waktu. Sedangkan pengendalian kas atau kas kontrol adalah kegiatan atau proses untuk pengendalian uang tunai yang dimiliki perusahaan. Yang pertama, perusahaan terhadap penerima kas. Kedua, pengendalian terhadap pembayaran kas, rekening bank, dan rekonsiliasi bank. Pengantar akuntansi piutang. Piutang adalah salah satu unsur atau aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitan yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagi atas dua, yaitu piutang usaha atau piutang terhadap langganan, piutang yang akan diterima. Adapun hal-hal yang termaksud dalam piutang yang akan diterima adalah bunga yang masih harus diterima yang timbul dan aktiva dimiliki perusahaan seperti wesel, tagih, dan bond. Penggolongan piutang dan umur piutang dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang dan yang harus dihapuskan. Adapun jenis-jenis piutang, yang pertama piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain. Pengertian wesel tagih merupakan jenis tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Ada dua macam wesel tagih, yaitu wesel tagih tak berbunga, wesel tagih berbunga. Berikut ini adalah beberapa investasi jangka pendek yang bisa dicoba. Yang pertama, tabungan, deposito, reksadana maupun investasi jangka pendek dalam saham. Adapun akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aktiva wujud yang diperoleh dalam bentuk sikap, pakai, atau dibuang lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dan dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Adapun pengelompokan aset tetap, pertama yaitu land, buildings, machinery, equipment dan tools, furniture dan fixture, delivery atau equipment. Adapun jenis aset tetap, yang pertama lahan, bangunan gedung, mesin, kendaraan, perabot investasi perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap, yang pertama ada dua pendapatan mengenai karakteristik aset tetap, yaitu menurut Jerry Jeffendi 2007, menurut Seomar SO 2005. Adapun perolehan aset tetap dengan cara pencatatannya, yang pertama diperoleh mulai pembelian tunai, yang kedua diperoleh dari asuransi atau kredit, diperoleh melalui tukar dengan syarat dengan surat-surat berharga, diperoleh melalui cara ditukar dengan aktiva tetap yang lain, diperoleh dengan cara dibuat sendiri.
Adapun aset tetap tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetisi yang ditimbul dari pihak suatu aktiva yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemikiran aktiva tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aktiva tak berwujud mungkin timbul dari perintah, seperti hak paten, hak cipta, veterinary, merek dagang, dan nama dagang. Berikut perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran atau goodwill, penjualan tertentu, seperti. Adapun karakteristik aktiva tidak berwujud. Istik aktifan tidak berwujud mempunyai karakteristik penting. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, bersifat jangka panjang, dan menjadi subjek amortisasi. Berikut klasifikasi dan prinsip akuntansi dasar aktiva tak berwujud. Yang pertama, cara akuisis dapat didefinisikan, dapat dipertukarkan, periode manfaat yang diharapkan. Adapun prinsip dan prosedur akuntansi serupa yang diaplikasikan untuk aktiva tak berwujud lainnya seperti properti, pabrik, dan peralatan, yang itu pada akuisis menerapkan prinsip biaya, selama periode penggunaan menerapkan prinsip penandingan. Pada disposisi menerapkan prinsip pendapatan. Aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Aktiva tak berwujud yang dapat dipertukarkan adalah aktiva tak berwujud yang dapat didefinisikan sebagai dari aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Contohnya hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, biaya organisasi. Adapun akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah salah satu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai uang atau kewajiban dari satu pihak lain yang belum diselesaikan atau belum dibayarkan. Adapun jenis liabilitas adalah liabilitas atau keuangan, kontingensi, liabilitas atau kewajiban lancar. Menganalisis liabilitas usaha ya pertama, rasio untuk terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas. Adapun liabilitas terbuka perusahaan, tidak selamanya perusahaan membuat laporan keuangan yang hanya dapat diakses secara tertentu. Liabilitas jangka pendek, liabilitas yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek. Adapun liabilitas jangka panjang, liabilitas yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Berikut liabilitas bisnis adalah berupa hutang yang tertentu oleh bisnis untuk pembelian suatu aset. Liabilitas beban adalah pembayaran yang sedang berlangsung untuk suatu yang tidak memiliki nilai yang nyata. Komponen liabilitas adalah dapat dicatat dengan mudah menggunakan aplikasi Finata, IT, dan berbagai fitur yang ada di dalamnya. Adapun akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian adalah pengembangan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang perlu serta untuk mengendalikan biaya pembalian gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tetap organisasi dan kehendaknya didasari atas kebijakan yang dianggap adil. Sistem penggajian dan pengupahan adalah jaringan prosedur yang terdiri dari berbagai berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembayaran gaji. Pengertian sistem akuntansi penggajian dengan pengupahan. Sistem akuntansi gaji dan upah adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang diberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berupa jumlah pendapatan kotor seperti
pegawai. Berapa jumlah yang harus dikurangi dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya, dan beberapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Adapun sistem penggajian dan pengupahan yang ada di sebuah perusahaan, sistem akuntansi gaji dan upah di sebuah perusahaan terdiri dari 3 prosedur, yaitu prosedur untuk bagian personalia, prosedur pencatatan waktu, prosedur penggajian dan pengupahan. Fungsi organisasi yang terkait dengan prosedur perusahaan adalah: yang pertama, mencari karyawan baru, terdiri dari kegiatan-kegiatan. Yang kedua, mengadakan interview, melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan adanya karyawan baru. Baik, berikut akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penghubungan di antara dua orang atau badan lebih untuk memiliki bersama-sama dengan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Yang pertama, masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan untuk tujuan usaha. Persekutuan berlangsung selama individu-individu yang mengadakan persekutuan masih ada dan mengkehendakinya. Tanggung jawab anggota tidak batas bagi jumlah investasi dan persekutuan. Yang keempat, keyakinan yang telah disetor ke dalam persekutuan sudah bukan lagi milik sekutu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Perjanjian persekutuan akuntansi dasar persekutuan. Yang pertama, besarnya investasi dari masing-masing anggota, hak dan kewajiban anggota, pembagian keuntungan, buku-buku catatan, dan laporan keuangan. Pendirian sebuah persekutuan adalah pendirian suatu persekutuan, biasanya dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian yang tertuang dalam akta pendirian. Yang pertama, dan alamat, jenis usaha persekutuan, hak dan kewajiban masing-masing anggota, jumlah modal yang ditambahkan pertama kali oleh masing-masing anggota, perjanjian pembayaran laba dan rugi. Itulah tadi penjelasan materi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.